Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam ya semua sahabat web. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Oke, jumpa lagi bersama saya ya, Agus Samsul Sibang Baranyeret, dengan channel saya Sahabat Web ya. Hari ini saya akan membuat konten tutorial bagaimana cara membuat adonan untuk persiapan penyemaian bibit ya, ataupun pengolahan lahannya, pengolahan media tanahnya ya, campurannya apa saja. Oke, ini saya akan kasih tahu ya perbandingan antara persentasenya. Ini saya campurkan untuk bahan tanahnya ini sekitar 2 karung ini ya, 2 karung. Untuk tanah yang kita pilih sendiri itu tanahnya harus tanah yang benar-benar tidak terkontaminasi oleh residu pestisida ataupun yang lainnya ya. Ibaratnya dia tanah asli utuh, tanah yang betul-betul tidak terkontaminasi. Untuk tanahnya itu sekitar 2 karung. Tanahnya kita ayak ya terlebih dahulu supaya hasilnya lebih maksimal. Dengan perbandingan campuran kohenya 1 karung sama yang sudah diayak juga. Ini sudah kita aduk ya. Untuk campuran lainnya itu bisa kita tambahkan dolomit. Ini belum kita campurkan ya. Ini dolomitnya, kapurnya. Ini untuk menetralkan tanah ini supaya tidak ada keasaman. Itu nanti sekitar 1 gayung saja sudah cukup. Lalu tadi sudah kita tambahkan ya, untuk nutrisinya kita tambahkan sebagai penyedia bahan nutrisi lainnya juga, perkembangan biak embrionya itu kita campurkan jenis bahan trichoderma. Alhamdulillah ini saya juga membibitkan bahan trichodermanya melalui biangnya itu melalui ini ya, jagung. Ini sudah jadi, tadi kita kasih 1 bungkus ini tadi nih. Ini untuk yang buat adonan yang berikutnya ya, sudah kita siapkan juga. Untuk tambahannya tadi kita tambahkan 1 tutup M4 ya, kita kasih ke gembor itu, kita cipratkan sedikit-sedikit, itu sudah mantap itu. Ya inilah, perlu diketahui ya kenapa harus sedemikian rupa ibaratnya untuk menghasilkan sebuah bibit yang bagus nanti itu, karena dalam adonan ini sangat berpengaruh besar ya untuk menentukan dia pertumbuhannya. Sehat tidak sehatnya itu tergantung dalam pengolahan adonan ini ya. Begitu juga nanti setelah kita bibit siap tanam itu, olahan tanahnya itu memang harus seperti ini juga, harus sesuai dengan standar operasional pertanian ya. Karena bagaimanapun yang menentukan ibaratnya kesuksesan petani itu tergantung pada 3 tahapan ya, 3 hal. Itu pengolahan lahan yang bagus ataupun pengolahan tanah yang seperti ini, kandungannya step by stepnya itu ya, itu sangat berpengaruh. Itu faktor utama dalam bertani, pengolahan lahan ataupun pengolahan tanah ya. Yang kedua yaitu pemilihan bibit unggul, itu harus yang bersertifikat F1. Yang ketiga yaitu tentang pengaplikasian, pemupukan, serta perlakuan dalam pencegahan hama dan penyakit. Itu bisa diaplikasikan melalui insektisida ya, fungisida. Itu harus ketepatan, itu memang harus betul-betul tepat perlakuannya, pemupukannya, tentang dosisnya juga itu harus benar-benar tepat ya. Itu langkah dalam kita bertani, itu memang harus diperhatikan betul. Yang keempat itu perlakuan ya. Bagaimanapun kita harus memang benar-benar istiqomah lah. Ibaratnya memang harus hari itu kita jadwalkan ya, harus hari itu juga kita ibaratnya lakukan perlakuan ya, perbuatan, tindakan. Untuk yang keempatnya ya, 5-nya ataupun yang kelima ya, itu kita harus tetap istiqomah. Artinya apapun hasilnya nanti kita harus terima dengan lapang dada ya. Ketika kita nanti hasilnya maksimal, harga pun sesuai, itu kita tidak boleh sombong ya, tetap rendah hati, tetap istiqomah. Kita harus ingat dari mana kita terlahir, dari mana dan kemana kita kembali, sesuai dengan ibaratnya dari mana kita memulai dengan langkah kecil, itu saja sih. Dan begitu juga nanti kalau hasilnya tidak maksimal, tidak sesuai dengan kita inginkan, bersabarlah, karena semua ada rotasi perputarannya ya. Kalaupun memang harga tidak sesuai, kalaupun ibaratnya hasilnya maksimal, itu akan mencukupi, walaupun dia sedikit tapi hasil maksimal bisa mencukupi. Oke sahabat, tetap semangat ya, tetap istiqomah, terus berkarya, terus berjuang. Tidak ada yang mudah ya, namun tidak ada yang tidak mungkin, terus berkarya. Oke, ini gitu lanjut apanya,
Ini tinggal satu campuran ini ya, kira-kira ini cuman satu baskom ini, satu baskom ataupun satu gayung ya. Ini karena seperti ini, jadi dikira-kira saja seperti ini ya. Ini sudah cukup ini untuk bahan campuran saja. Netral zat asamnya ini ya, menimbang pH tanahnya. Jadi setelah kita aduk ini nanti bisa kita langsung masukkan bibit ya. Oke, sembari kita mengambil bibit, kita nikmati dulu hidangan yang ala kadarnya ini ya. Sembari kita bercerita, bercengkrama bersama sahabat kami. Nikmat betul sahabat. Ya, ini nanti kita langsung praktekkan langsung bagaimana memasukkannya. Jadi ini sudah saya contohkan ini ya bibit. Kalau saya biasa pakai ini jenis pelita F1 kalau untuk cabai ya. Ini bagaimana cara memasukkannya seperti ini langsung dimasukkan bisa setelah diaduk nanti, jadi tidak ada efek gitu ya. Kita ambil satu saja ya, contoh. Seperti ini sama saja sih bahannya, adonannya ini yang kemarin ya. Ini kita sebagai contoh saja, ini mau bibit apa saja ya, itu caranya seperti ini, sederhana saja. Kita buat lubang seperti ini ya, lalu kita masukkan seperti ini, lihat, bisa dilihat. Kita tutup dengan seperti ini saja, kita goyangkan, sudah jadi ya. Ini kita tinggal pindahkan ke media greenhouse ataupun media terbuka. Yang terpenting dia terjaga dari kelembaban curah hujan ya, yang cukup tinggi, terlindungi lah ibaratnya. Itu jauh lebih baik karena dia curah hujan yang cukup tinggi apabila dia di tempat terbuka ini akan menimbulkan asam yang cukup tinggi, pertumbuhannya kurang maksimal ya, seperti itu. Ataupun bisa juga dengan seperti ini ya, tidak membuat lubang dulu, secara langsung gini pun bisa. Untuk jenis bibit apa saja itu langsung kita ginikan saja. Nah, itu sudah jadi itu. Untuk contoh pemilihan bibit apanya, usahakan bibit yang bersertifikat F1 ya untuk pemilihan bibit. Untuk bibit apa saja itu sangat berpengaruh untuk menentukan kesuksesan kita dalam bertani ya. Di samping pengolahan lahan yang baik dan benar, itu ada pemilihan bibit unggul ya, termasuk ini pemilihan bibit unggul yang bersertifikat F1. Apapun jenis bibitnya, usahakan yang bibit unggul yang sudah melalui proses balitbang ya, ataupun PKHT. Jadi memang ini sangat menentukan sekali ya pengolahan tanah ini. Ini faktor paling utama ini dalam bertani kita ya, pengolahan tanah. Sama saja pengolahan tanah untuk media polybed dengan media tanam itu sama saja. Satu keunggulan mungkin kita kalah di langkah awal ya, kita mengisi polybed, lalu kita masukkan benih, lalu kita nanti membawa ke media tanam pun prosesnya agak lama. Itu tidak menjadi masalah. Kita lebih baik kalah di awal ya prosesnya, daripada kita kalah di akhir. Lebih baik kita kalah di awal untuk kemudian menang di akhir ya, itu prinsipnya. Oke, semoga bermanfaat ya di channel ini. Saya akan terus berkarya ya, akan terus membuat konten-konten dalam pertanian. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat ya, jangan mengeluh, jangan putus asa. Jatuh bangkit lagi, itu hal biasa ya, karena dari kegagalan akan ada kesuksesan. Amin. Terima kasih ya sudah berkunjung ke channel saya. Sukses selalu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.